Banyak orang bertanya mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu ciptaannya. Allah tidak membutuhkan tempat karena sebelum ada kata tempat dan sebelum ada alam semesta itu sendiri, Allah telah berdiri sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai dirinya. Bahkan ada keterangan dalam Al-Quran bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, yaitu di atas segala ciptaannya. Bahkan Buya Syakur Yasin, dalam sebuah kajiannya mengatakan bahwa perumpamaan atau gambaran alam semesta itu ibarat kolong ranjang. Kolong ranjang tidak mungkin ada tanpa ranjang itu sendiri. Begitu pula seluruh jagat raya ini tidak mungkin ada tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ateis atau komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu telah dibutakan oleh akalnya yang mengedepankan pemikirannya yang terbatas. Padahal jika mereka berpikir luas, segala sesuatu yang ada dan tersusun rapi itu tidak mungkin berjalan tanpa ada yang mengatur dan menciptakannya. Allah itu ada. Namun untuk bisa menemuinya manusia harus melewati beberapa proses, yaitu hidup di alam dunia dengan segala kebaikan, menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, kemudian masuk ke fase alam kematian. Kemudian dibangkitkan lagi untuk penghakiman atas semua yang dilakukannya di alam dunia. Lalu setelah itu orang yang mempunyai banyak amal kebaikan akan dipertemukan dengan Allah penciptanya serta dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan dan rahmat di dalamnya. Sebaliknya, jika timbangan amal kebaikan semasa di dunianya sedikit, maka jangankan bertemu Allah melainkan akan diseret ke neraka untuk disiksa atau dilebur dahulu seluruh dosanya sampai habis, kemudian setelah itu ada harapan dimasukkan ke surga meskipun memiliki amal kebaikan sebiji sawi. Namun itu memerlukan proses lama peleburan dosa. Sementara orang-orang syirik atau musyrik tidak akan memiliki kesempatan mencium aroma surga, mereka kekal abadi di dalam neraka. Menurut kitab suci Al-Quran, waktu penciptaan Nabi Adam, roh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah telah selesai menciptakan jasad Nabi Adam dari tanah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Sad, yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Sad ayat 72, Allah sebagai pusat inti seluruh jagat raya itu Maha Tunggal, tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang bisa dibuat sandingan atau perumpamaan terhadapnya. Semua bergantung kepadanya, dan semua ada dan berjalan dengan kehendaknya. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak pula ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, 112, 1-4. Sebagai gambaran buat pemikiran saja, logikanya tidak mungkin sama mesin dan manusia yang menciptakannya. Pasti si penciptanya jauh lebih baik dari apa yang diciptakannya. Begitupun tentang Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya serta mengatur semuanya supaya seimbang. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan bermanfaat buat Anda sekalian.